Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur aplikasi yang saya sudah buat, yaitu aplikasi kasir minimarket. Di sini ada 3 level dan saya akan jelaskan ketiga-tiganya beserta fitur yang ada di dalam aplikasinya. Sini kita akan login sebagai kasir dulu. Sini juga kita bisa lihat passwordnya dan ada captcha. So kita akan login. Sini kita sebagai kasir bisa nampak ada menu dashboardnya, tampilan dashboard, data master, cuman barang, nota, transaksi dengan menu transaksi, laporan, dan log activity. Nah, sini kita juga ada select language, kita bisa pilih antara Inggris atau Indonesia. Kita bisa translate atau show original. Dan di sini kita bisa pergi ke barang. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel barang, sini ada tabel tambah, ada edit, hapus, dengan detail. Sini kita bisa sort by ID, nama, harga, atau stok. Nah, itu ganti. Dan di sini kita juga bisa edit barangnya. Sini kita sebagai kasir kita bisa tambah barang baru. Ini kita akan buat kodenya 020 dengan namanya itu akan jadi dapat jenisnya itu snack. Dan sini kita bisa buat harganya itu jadi 8.000. Dan sini kita bisa buat stoknya itu 55. Kita submit. Oke, sudah ketambah. Kita juga bisa edit. Kita bisa buat namanya jadi coklat. Nah, ini juga udah dilihat bisa edit. Dan kita juga bisa lihat detailnya. Nah, sini juga kita bisa hapus barang coklatnya, tapi kita hapusnya nanti aja. Sekarang kita juga bisa ke menu transaksi. Jadi di menu transaksi ini nanti ininya otomatis didaftarkan ke kasir yang login, ada tanggalnya, dan kita bisa search dari kode atau nama barangnya. Kalau kita buat 020, nanti dia akan muncul barang yang baru kita tambah tadi. Kita bisa tentuin kuantitasnya kita mau 3, dan ini kita bisa pilih yang lain juga. Nah, jadi kita bisa berdua kuantitas, dan bayarnya kita bisa 35.000, kembalinya 1.000. Nah, ini ada tombol cetak, simpan, reset, dan tambah baris. Jadi yang untuk tambah baris ini kita bisa tambah, dan tombol simpan untuk simpan ini ke database tanpa harus dicetak. Dan tombol cetak itu untuk disimpan ke database dan mencetak ke nota. Kita akan cetak sekarang. Transaksi berhasil. Nanti dia akan arahkan. Nah, ini kita bisa lihat nota kita, belanja kita tadi sudah benar. Nomor nota 1, tanggal, kasirnya SIM, barangnya roti coklat, dan grand total 34, dan sekian. Sini ada tombol reset, di mana kita bisa reset keranjangnya. Nah, ini akan balik ke semula lagi, dan kita bisa buat transaksi baru. Setelah itu, setelah di transaksi, kita juga di data master nota, kita bisa cetak kembali nota yang pernah kita buat. Jadi ini kita akan cetak yang barusan tadi. Nah, dan kita bisa lihat kembali lagi. Dan di bagian transaksi ini, kita juga bisa melihat transaksi yang kita pernah buat. Setelah itu kita bisa ke menu laporan. Nah, ini ada laporan transaksinya. Kita bisa pilih dari Januari ke
April. Bentar. Dan sini kita bisa lihat transaksi yang pernah kita buat dari bulan sekian sampai sekian. Dan di sini kita juga bisa lihat log activity kita berdasarkan user yang login untuk kasir. Ini ada IP address-nya, public, activity-nya apa, nama user, username, tanggal, dan waktu. Nah, kalau sudah, kita akan login sebagai admin. Nah, sebagai admin kita juga bisa mengakses dashboard, data masternya, ada user, kasir, barang, nota, transaksi, dan menu transaksi, menu laporan, dan menu log activity. Sini kita bisa pergi ke user. Dan di sini kita bisa edit, bisa delete, dan bisa melihat detail user tersebut. Dan di kasir ini juga sama, tapi ada tambahannya itu kita bisa tambah untuk kasir tersebut. Dan di barang juga sama. Dan di log activity ini kita juga bisa melihat semua user yang login dan tidak harus yang login saja karena kita level admin. Ini juga berlaku untuk super admin juga. Nah, setelah itu kita akan coba menghapus barang. Nah, kita akan hapus barang yang ini. Nanti dia akan muncul notif, are you sure you want to delete this item? Kita oke. Nah, kita hapus. Sekarang kita akan logout dan kita login sebagai super admin. Nah, sini sebagai super admin, tampilan kita seperti biasa ada dashboard, data master, kita bisa lihat user, kasir, barang, nota, transaksi, menu laporan, menu log activity, dan menu pengaturan. Jadi di sini kita bisa lihat, kita akan pergi ke barang. Nah, di barang ini, untuk super admin kita ada tombol deleted barang. Kita tekan. Di sini nanti dia akan arahkan ke barang-barang yang sudah dihapus. Ini cuma bisa dilihat oleh super admin. Ini dia muncul di sini karena tadi itu adalah soft delete. Di sini kita bisa restore all, berarti restore semua barang yang dihapus di sini, atau restore satu persatu, delete permanen, dan bisa lihat detailnya. Sini detail barangnya kita juga bisa lihat. Sebagai super admin kita bisa lihat kapan di create, update, delete, dan dengan siapa. Di create, update, delete itu dengan cici. Jadi kita bisa lihat kapan dan oleh siapa. Kita juga bisa restore. Kalau kita restore dia akan balik lagi ke tabel barang. Restore all juga sama, cuma dia akan dalam semua barang, jadi tidak satu persatu. Nah, sini kita bisa lihat dia sudah kembali lagi muncul ke sini. Tapi kalau kita hapus lagi, bisa kita balik ke tadi. Kita bisa delete secara permanen. Jadi dia akan keluar notif. Oke. Dan dia akan terhapus. Di tabel barang pun dia tidak akan ada karena sudah hapus permanen. Ini dia juga berlaku untuk tombol hapus di barang, kasir, dan user. Nah, sekarang habis itu kita ada di bagian menu pengaturan ini, itu kita bisa setting aplikasi kita. Jadi ada judul aplikasi kita bisa kita ganti, dan gambarnya juga bisa kita ganti. Kita akan ganti ke ini. Nanti dia akan keganti di semuanya. Sini ikonnya juga keganti, judulnya juga keganti dari aplikasinya. Nah, kita juga bisa buat balik lagi.
Dan di sini juga yang menu log activity kita juga bisa lihat activity semua user sebagai super admin. Ini kalau misalnya sini misalnya kita lupa passwordnya, kita bisa tekan forgot password. Dan sini dia akan arahkan ke reset password. Kita harus masukin email kita yang sudah kita buat akunnya. Kita akan send link. Nanti dia akan kirim link ke Gmail kita. Nah, berarti ini kita sudah sukses. Link password reset sudah terkirim ke email kita. Nah, sini karena saya pakai untuk sementara email saya sendiri. Di sini ada password reset request-nya. Jadi pas kita buka ini dari kasir minimarket kita, dan sini ada link reset password. Kita tekan ini saja. Nah, dan di sini reset passwordnya itu kita bisa buat password baru. Kalau kita mau, kita bisa buat, kita akan buat ini. Nah, ini kita sudah buat. Jadi kita bisa buat new passwordnya ada dan copy password, dan kita bisa lihat password yang tersembunyi. Dan sini kita ada requirement minimal 8 karakter, harus ada huruf besar dan sekian-sekian. Nanti kalau sudah kita memenuhi syarat-syaratnya, dia akan warna hijau. Sekarang kita bisa tekan update password. Nah, nanti dia akan keluar sukses. Password kita sudah terganti. Kita bisa balik lagi ke halaman login kita. Nah, dan sini kita bisa masukin lagi, dan sini password baru kita itu tadi ini bisa dilihat password kita yang baru. Kita login. Ini sebagai akun super admin kita. Nah, berarti itu sudah sukses terganti password kita berhasil sudah login. Dan di sini ada satu fitur lagi, yaitu logo otomatis. Ini saya sudah sengaja ganti logo otomatis untuk 1 menit saja. Tapi untuk normalnya itu 20 menit, nanti dia akan ke lockout dan kembali ke halaman login. Nah, itu adalah fitur logout otomatisnya. Jadi sekian, begitu saja saya sudah menjelaskan tentang dari level 3 level, ada kasir, admin, dan super admin beserta fitur-fitur yang ada dalam aplikasi saya dan fitur wajibnya. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih.